Assalamualaikum Bang Andi. Gimana kabarnya Bang? Aku mau nanya nih Bang, masalah ini kan aku mau nikah nih Bang. Mungkin rencananya bulan 1 nanti. Tapi aku masih gelisah dengan ini Bang. Dengan keseharian, maksudnya tuh aku menikah tapi gak ada kerjaan, pokoknya modal pas-pasan lah. Itu nah dibuatnya gelisah. Dulu kemarin aku gelisah dengan perempuan, sekarang sudah dikasih perempuan gelisah dengan kehidupan. Itu gimana Bang? Mohon sarannya Bang. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bang. Gimana kabar Bang Ahmad? Mudah-mudahan baik-baiklah di sana ya. Ini pertanyaannya lucu, kadang bikin ketawa. Iya kan? Lucu pertanyaannya ini. Tapi ya ini mewakili juga kawan-kawan yang lain. Pasti banyak juga yang bertanya seperti itu. Ya. Nggak ada jodoh, minta jodoh. Udah ada jodoh, apa? Sudah ada calon, mau nikah mikir kayak mana nanti. Karena belum ada pekerjaan, goyang, ya kan? Nggak tenang, bimbang, apalagi segala macam baru pertama kali kawin aja. Ini kan kawin yang kedua. Kalau baru pertama kali kawin baru nanya, ini udah istri yang kedua, nanya pula lagi. Aduh, kacau. Tapi ya nggak apa-apa lah, iman kita kan beda-beda juga ya. Ya, wilayah keimanan, wilayah apalagi wilayah keimanan, wilayah keyakinan, setiap orang kan beda-beda. Tapi bagus juga ini, banyak ini yang kena ini, banyak orang yang seperti Bang Ahmad bimbangnya itu banyak. Mau nikah mikir nanti kalau udah nikah macam mana kehidupan ke depan, duit belum ada, pekerjaan belum ada. Coba ditimbang-timbang lah ya. Bang Ahmad tidak ada pekerjaan, tapi ada perempuan yang mau dikawini, ada perempuan yang mau dinikahi. Apa nggak hebat kali tuh? Kita aja nganggur, tapi ada perempuan yang mau diajak nikah. Disitulah kita harus baca. Ya, kenapa perempuan itu yakin mau dinikahi, sementara hidup kita aja belum terjamin, ya. Pekerjaan kita juga nggak ada, tapi kok mau dia? Nah, di situ kita harus baca, ada kehendak Allah di situ. Lantas kenapa ya Bang, saya bingung, saya ragu, saya jadi nggak tenang, mikirin ke depannya. Sejatinya itu bisikan setan. Setanlah yang membisiki was-was pada hati manusia. Segala sesuatu yang belum terjadi kita sudah takut, bakal begini nanti, bakal begitu nanti, padahal belum tentu itu terjadi. Tetapi dikasih gambaran ketakutan, itu sudah jelas setan. Ya. Padahal niat kita baik nih, mau menikah. Kan niat baik kan, mau menikah kan? Habis itu ketika kita hendak menikah, hendak melakukan sesuatu yang baik, diberi ketakutan, ya jelas itu setan. Menghalang-halangi perbuatan baik kita. Ya. Orang yang mikir besok kayak mana makan, ya itu tipis sekali imannya itu. Ya, luar biasa tipis imannya itu. Siapapun orangnya kalau masih takut besok makan apa, itu imannya udah tipis sekali. Percuma ngaji setiap hari, dengar ceramah setiap hari, belajar DN setiap hari, tapi masih takut mikirin hari esok. Tipis sekali iman itu.
Ya, binatang melata saja dijamin oleh Allah, apalagi kita manusia. Itu satu. Yang kedua, selama ini kita mungkin susah, menganggur, nggak ada pekerjaan, nggak punya uang karena kita masih sendiri. Cobalah menikah, terbuka pintu rezeki. Karena apa? Rezekinya untuk 2 orang. Ya, ada rezeki kita, ada rezeki istri. Makanya orang zaman dahulu itu mana ada KB-KB, banyak anak banyak rezeki, dia bilang. Karena apa? Setiap anak punya rezekinya masing-masing. Ya, nggak ada dia takut. Beda sama kita sekarang. Kita apa pula, batas-batasi pula. Kalau zaman dulu nggak ada, karena orang itu percaya setiap anak ada rezekinya, setiap orang hidup ada rezekinya. Ya, setiap, bukan orang saja, makhluk hidup itu ada rezekinya. Selagi hidup ada rezekinya, yakini saja. Saya pernah itu merasakan bertahun-tahun nganggur, bertahun-tahun gak punya pekerjaan, bertahun-tahun hidup susah. Walaupun gali lubang tutup lubang, makan juga. Ya, coba kita ingat-ingatlah, di saat kita terpuruk, kita jatuh, kita susah, terus kita ngutang nih, banyak utang kita. Kenapa orang mau ngutangin kita? Coba kita pikir-pikir lah ya. Aku nggak ada beras bang, aku udah susah bang, aku nggak ada kerja bang, akhirnya aku ngutang sana ngutang sini. Kenapa orang mau memberi hutangan? Siapa yang memberikan itu? Sejatinya itu Allah juga. Beda ya, kita ngutang karena butuh dengan ngutang karena nafsu. Ada orang nggak penting-penting ngutang dia. Tapi kalau kita sampai betul-betul terpuruk, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, terus kita ngutang untuk kehidupan, itu karena butuh namanya. Ya. Tapi kalau kita karena nafsu, nggak penting-penting dia ngutang. Saya pernah merasakan itu, makan juga. Kok mau orang kasih utangan? Ya. Nah, taruhlah kita ngutang sana ngutang sini nggak ada nih, nggak dapat. Udah capek kita cari pinjaman, nggak dapat juga. Pernah satu titik saya itu nggak punya makanan, ya, saya minta makan ke rumah tante saya. Kan tetap makan juga itu, ya. Walaupun kita minta makan sama saudara kita, masih kita dikasih makan. Berarti kan ada di situ rezeki, walaupun caranya nggak enak, ya. Mungkin caranya kita mengemis, meminta. Udah terpuruk kali, udah jatuh kali. Tapi tetap Allah kasih. Jatah perut itu ada, ya. Bertahun-tahun loh saya merasakan keterpurukan, kesusahan, ngutang sana, ngutang sini, ya kan. Tapi hidup juga. Nggak mati kita, nggak kelaparan kita, ada aja rezeki itu. Ya, apalagi kalau niat kita, ya Allah, aku ndak menikah, aku ndak berumah tangga, agar apa? Syahwatku tersalurkan. Kalau aku nggak nikah nanti berzina pula aku, ya Allah. Ya, kan orang menikah itu kan niatnya baik. Nah, yang kedua, ada teman hidup kita, ya kan, ada tempat berbagi kasih kita, niatnya kan baik. Masa sih Allah nggak jamin? Ya, jadi nggak usah takut besok mau kayak mana, ya pikirin besok. Ngapain kita pikirkan macam-macam? Paling enak itu kalau kita apa, jangan pernah mikirin hari esok. Karena saya sudah ngalami dulu. Dahulu saya itu kerja kapal, ya. Kalau saya sign off atau saya resign dari kapal, karena di kapal itu nggak ada istilah cuti. Kalau kita mau nikah itu harus putus kerja kita, ya, harus resign. Jadi kalau saya sudah resign, nggak mungkin saya balik lagi ke perusahaan itu, nggak mungkin saya bisa masuk lagi di tempat saya kerja itu. Jadi mikir tuh, aku mau nikah nih,
Kalau aku nikah nanti aku nganggur. Setelah nikah kayak mana nih? Nggak bisa lagi aku balik ke kapal itu, ke perusahaan itu. Rata-rata pelaut tuh seperti itu. Ya, makanya banyak pelaut itu jadi bujang lapuk, mikir dia. Mau nikah, alasan belum ada modal lah, nggak cukup modal lah, masih belum ada persiapan lah. Ya, gengsi kita aja yang mahal, bukan modal yang mahal. Orang menikah itu berapalah kalau hanya untuk KUA aja ya kan? Yang mahal itu kan pestanya, gengsi kitanya aja. Ya, itu pesta itu kan dalam Islam juga kalau mampu, silakan kalau mampu. Kalau kita nggak mampu nggak usah pesta besar-besaran. Ya, nikah kantor aja sudah. Daripada uang pesta habis 30 juta, 50 juta, 70 juta. Ya. Bagus uang itu untuk beli rumah. Nah, inilah kebanyakan kita, makanlah tuh gengsi. Kebanyakan gengsi, kalau nggak pesta rasanya nggak sempurna ya kan. Jadi saya gitu dulu. Begitu saya menikah, macam mana ini kalau saya turun ini, rezeki besok macam mana? Yang penting aku pikirkan nanti lah, besok ya urusan besok. Rezeki itu pasti ada. Ya, apa yang terjadi lebih berkali-kali lipat rezeki saya setelah menikah. Sebelum menikah dahulu itu tahun berapa itu ya? Tahun-tahun saya belajar kerja kapal itu 2003 sampai 2008 nggak salah, 2010 ya. Jadi berapa tahun itu gaji saya kecil itu, kapal takbut saya. Begitu saya menikah, woi, naik derajat saya itu, dapat gaji berkali-kali lipat di perusahaan yang bagus, permanen lagi, jangka panjang ya kan. Itulah keberkahan menikah. Nah, cuma kebanyakan kita sebelum kita melakukan udah takut duluan ya kan. Kebanyakan kita itu udah takut duluan, besok kayak mana, besok kayak mana, besok kayak mana. Itu namanya mental tempe ya. Makanya jelas-jelas dulu kalau mau menikah tuh, tanya dulu tuh calonnya ya. Jangan nanti kecewa. Nah, pahit-pahit aja ngomong. Kalau saya dulu gitu, saya ini bukan orang senang, saya bilang kalau mau sama saya ayo, kalau nggak mau ya saya nggak paksa. Rupanya mau ya kan. Nah, saya jelaskan lagi, saya nggak punya banyak uang, nggak banyak uang saya ini. Nanti setelah menikah kita ini belum ada apa-apa, rumah nggak ada, tanah nggak punya, motor aja saya nggak punya itu sebelum menikah itu ya kan. Memang kecil gaji saya dulu. Nah, tapi ketika Allah sudah berkehendak, Allah sudah berikan jodohnya, dikasih jalan ya kan. Nekat kita, niat kita ingin, karena ini saya buru-buru kepingin menikah dahulu itu karena takut terpengaruh kawan ya. Namanya pelaut, 10 orang kru di kapal, 10 orang juga cewek naik ke atas kapal ya kan. Takut saya tergoda, akhirnya saya buru-buru, ya Allah bahaya ini kalau aku nggak cepat-cepat nikah ini. Nah, niat kita karena Allah, menjaga diri kita, menikah saya. Begitu menikah naik derajat, terbuka pintu rezeki luas sekali ya. Jadi juga untuk Bang Ahmad dan yang lainnya, jangan kita pikirkan besok bagaimana, besok bagaimana. Tetap kita harus mempersiapkan diri, itu bagus ya. Tapi jangan kita menjadi ketakutan seolah-olah Allah itu tidak mencukupi rezeki kita. Itu sudah tipis sekali iman itu. Aku udah nikah
besok mau kasih makan apa anak orang. Jangan kita anggap kita yang kasih makan, Allah yang kasih makan. Itulah salah kita, kebanyakan kita merasa kita yang kasih makan. Gak nikah kamu, udah berapa umur kamu? Mau kasih makan apa anak orang? Aku aja susah. Nah, itu rata-rata tuh. Pasti kita menjawab seperti itu. Kok kamu yang merasa bisa memberi makan? Sadari Allah yang kasih makan. Allah yang mencukupi rezeki. Ya, ada rezekinya itu. Ini satu lagi contoh nih. Ini adik saya nih, adik kandung saya ini. Ya. Sama tuh adik saya tuh pelaut. Begitu dia menikah, dia merasa kerjanya panjang. Dia anggap kerjanya ini bakal panjang. Saya udah tanya baik-baik. Kerja kamu bagaimana, Wan? Masih lama, Bang, katanya. Ya kamu jangan royal-royal, jangan terlalu besar kamu pesta. Nanti nggak ada uang. Saya udah kasih peringatan itu. Daripada kamu pesta besar-besaran, mending kamu untuk kedepannya, entah kamu beli rumah, entah kamu nanti mau ngontrak kan beli perabot lagi. Saya kasihlah nasihat. Tapi adik saya ini dia nggak pikir, ya menikahlah dia, habis-habisan pesta besar, ya. Begitu menikah di PHK dia. 2 hari dia menikah, hari ini nikah, lusanya PHK, putus kerja. Akhirnya menganggurlah dia. Sedih dia, terpuruk dia, menyesal dia kan. Aduh bang, aku nggak dengar nasihat abang kemarin. Udah pesta habis-habisan, habis itu aku sekarang nganggur. Langsung saya kasih semangat lah. Saya bilang kamu harus prasangka baik sama Allah. Jangan kamu pikirin hari esok, jangan dipikirin hari esok. Anggap saja kamu sekarang ini nganggur supaya kamu istirahat, supaya kamu kumpul dengan istrimu. Bisa jadi nanti istrimu bakal hamil. Allah hendak memberi anak di masa nganggur kamu ini. Karena kalau kamu sudah ke laut, udah nggak ada cerita lagi kumpul sama istri, ya kan? Ternyata benar, nggak sampai 3 bulan dia setelah menikah hamil, punya anak, ya kan? Nah, dia jaga tuh istrinya sampailah menjelang lahiran. Begitu hendak lahir, dipanggil lagi dia kerja di perusahaan yang lama. Perusahaan yang lamanya itu masih butuh karyawan dan dia konditnya bagus, dipanggil lagi. Apa yang terjadi? Naik gajinya, udah dipanggil kerja naik lagi gajinya. Apa nggak berkah itu? Itulah kehebatan menikah itu. Jadi kita jangan pernah takut. Kenapa? Coba kita bayangkan, dulu dia belum nikah, gajinya kecil. Begitu dia menikah, memang dia nganggur sebentar, tapi di saat istrinya hamil saja. Begitu anaknya mau melahirkan, anaknya hendak lahir, dipanggil lagi kerja di perusahaan yang sama dan gajinya naik. Berarti kan di situ ada rezeki anaknya. Karena Allah Maha mencukupi. Ya. Kita harus yakin itu kalimat Allah itu di Al-Quran. Apa Allah bilang? Kamilah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Makna sebaik-baiknya itu harus kita serap itu. Sebaik-baiknya pemberi rezeki. Kalau dia pemberi rezeki sebaik-baiknya pemberi rezeki, maknanya nggak mungkin Allah kasih pas-pasan. Ya, pasti dikasih lebih. Nah, nyatanya ada juga bang orang yang pas-pasan, kekurangan. Bisa jadi nafsu kita yang terlalu tinggi, makanya kurang terus, gak cukup-cukup. Bukan berarti Allah itu pelit. Ya, itu kan berkah, rahmat. Nah, jadi untuk Bang Ahmad, sekarang kan nganggur nih. Ya sudah, niatkan karena Allah, nikahlah. Jangan pikirkan hari esok. Esok ada rezeki tuh, yakin saja ada rezekinya.
Ya, Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Selagi masih bernapas, masih ada rezeki. Masih hidup, masih ada rezeki. Yang kita bilang orang gila aja itu ada rezeki ya, coba. Gak pernah dia cari kerja, gak pernah dia berusaha, ada saja rezekinya. Itu orang gila itu. Kok kita yang waras ini takut? Kenapa kita takut kurang ini, takut kurang itu? Nafsu kita yang bikin kita takut. Ya, satu nafsu. Yang kedua, iman gak kuat, goyang. Yang ketiga, dibisikin setan, was-was. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Kayak mana besok, kayak mana besok. Ya. Jadi siapapun yang masih ada rasa takut besok makan apa, tipis sekali lah imanmu itu. Ya. Tipis sekali itu iman kita. Kalau kita sampai besok makan apa aku ya, dari mana uangnya ya, tipis sekali iman kita. Ya. Percuma ngaji makrifat, besok aja masih mikir gitu. Ya. Jadi berubahlah, prasangka baik. Walaupun kita jatuh, terpuruk, baca hikmahnya. Ya, saya juga dulu udah rasa itu. Susah, nggak ada uang, ngutang sana, ngutang sini, tapi makan juga. Ada-ada saja bantuan Allah itu. Ada-ada saja pertolongan Allah itu. Disitulah bukti bahwa Allah pemberi rezeki. Ya, ada saja pertolongan. Harus yakin. Nah, jadi dari kisah tadi, pengalaman saya, pengalaman adik saya, coba diambil pelajaran. Jangan kita mikir, bang uangnya nggak cukup bang, besok bagaimana bang. Syukuri yang ada, gunakan baik-baik yang ada. Ya, kalau memang kita nggak mampu, jangan paksakan pesta besar-besaran, buang-buang duit itu namanya. Ya, jangan kita perturutkan ego kita, gengsi kita. Begitu duduk di pelaminan mewah, jadi raja sehari, jadi ratu sehari, wah dahsyat kali. Besoknya, mikir kita besok, ya kan? Nah, jadi hati-hati, jangan terlalu gengsi. Tepuk dada, tanya selera, kemampuanku semana, sesuaikan. Ya, untuk yang lain juga jangan pernah takut. Kalau memang niatnya mau menikah, yakin saja kepada Allah. Ya, saya dulu begitu. Ya Allah, kalau aku begini terus bahaya ya Allah. Aku bisa berzina nih ya Allah. Tiap hari cewek naik ke atas kapal ini. Hari ini aku masih kuat, besok belum tentu aku kuat ya Allah. Kasihlah aku jodoh secepatnya ya Allah. Aku ingin ikut Rasulullah, umur 25 aku harus menikah. Benar. Tepat di umur 25 Allah kirim jodoh saya. Dan di situ diberikan saya rezeki sehingga saya bisa menikah. Ya. Begitu menikah, naik lagi derajat kita itu, terbuka semua pintu rezeki itu. Saya udah rasakan. Ya. Jadi untuk kawan-kawan, kenapa selama ini susah terus, begini-gini aja terus? Karena kita terlalu takut. Ya, harus berani bertindak, harus berani bergerak, dan serahkan kepada Allah. Kalau niat baik, Allah jamin itu, pasti Allah jamin. Ya, makanya ada orang sampai bujang lapuk, nggak nikah-nikah, mikir dia besok kalau aku nikah mau kasih makan apa anak orang. Jangan lagi dipikirin itu. Bukan kamu yang kasih makan, Allah yang kasih makan. Ya, makanya jangan sampai terlalu tua kita nggak nikah-nikah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau pahit ya. Mudah-mudahan jadi obat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.